Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, ucapan sebagai rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang beriman yang Allah muliakan dimanapun berada, tak terasa bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Beberapa hari ke depan kita akan berpisah dengan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan, bulannya Al-Quran. Bagaimana nasib kita setelah ditinggalkan Ramadan? Bagaimana perasaan kita ketika kita berpisah dengan Ramadan? Akankah kita merasa sedih? Atau kita merasa senang karena bertemu dengan Lebaran? Maka itu kembali kepada diri kita, itu kembali kepada bagaimana kondisi kita memanfaatkan bulan Ramadan, itu bagaimana perasaan kita ketika bertemu dengan bulan di luar Ramadan yang tentu jauh nilai keutamaan dalam setiap bulannya. Tapi yang paling utama, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini yang dilaksanakan, Ramadan tahun ini yang kita lalui mendapatkan atau menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik untuk bisa berhadapan, bertemu dengan 11 bulan berikutnya. Dan semoga Allah juga mempertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hadirin pemirsa yang Allah muliakan, pada program kali ini, sesi keempat, yang terakhir tentunya di bulan Ramadan ini, kita akan menuntaskan materi kita. Tentu materi tahsin, pembelajaran baca Al-Quran tidak cukup sampai di sini. Masih banyak materi yang harus lagi dibahas, harus lagi dikaji. Bahkan materi yang sudah kita bahas sekalipun itu masih permukaannya saja, masih belum detail, belum merinci bagaimana prakteknya, bagaimana ketika hadirin juga para pemirsa ingin membaca seperti apa, apakah sudah sesuai dengan kaidah yang disampaikan atau belum. Tentu masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang perlu bahkan harus kita sesuaikan dengan diri kita, dengan praktek keseharian kita. Pada pertemuan ini, mohon izin kami menyampaikan bagaimana kesimpulan dari materi pertama hingga terakhir yang lalu, dan nanti insya Allah kita akan tambahkan juga materi yang hari ini yang belum disampaikan. Dari pertama, hadirin yang Allah muliakan, kita telah membahas tentang pentingnya belajar tahsin. Kita telah membahas tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi bagi orang-orang, terjadi pada orang-orang ketika membaca Al-Quran. Dan kita mempelajari itu supaya kita terhindar dari kesalahan itu. Kita juga sudah mempelajari pentingnya mempelajari tahsin, pentingnya mempelajari tajwid. Untuk apa, bagaimana, dan seterusnya. Dan juga pada awal-awal juga kita sudah membahas tentang bab makharijul huruf. Huruf itu ada apa saja? Ada huruf asli, ada huruf far'i. Huruf far'i apa saja? Kita sudah bahas, bahkan dijadikan kuis. Alhamdulillah sudah ada pemenangnya. Kemudian berikutnya kita sudah mempelajari bagian awal tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada apa saja? Ada berapa jumlahnya? Bahkan pertemuan terakhir kita sudah membahas, sudah masuk ke makharijul hurufnya yang inti, bahkan sudah sampai ke huruf ra, sampai ke lisan, al-lisan. Kita sudah membahas tentang makhraj al-jawf, makhraj al-halqu, kemudian makhraj al-lisan. Al-lisan belum semua. Insyaallah hari ini kita tuntaskan dengan asyafatan dan juga dengan al-khayshum. Al-lisan kita baru membahas sampai huruf ra. Hadirin, sebelum kita lanjutkan, mohon izin menyampaikan bahwa sudah 2 episode. Jadi dari 3 episode yang berlalu, 2 episode diadakan kuis di setiap akhir acara Betah ini. Nah, kuis tersebut berhadiah dan hadiahnya berupa Al-Quran. Mohon izin kami menyampaikan, ini adalah contoh Al-Quran. Ini untuk pemenang pertemuan kedua. Ya, jadi sesi pertama yang ada kuisnya. Ini contoh Al-Quran. Semuanya tidak begini, tidak sama semua.
tapi gambarannya adalah ini cover Al-Quran seperti yang kami sampaikan. Di sini ada tulisan betah program ini, belajar tahsin. Kemudian Al-Quran ini dipersembahkan untuk ini nama pemenangnya. Contoh yang ini dipersembahkan untuk Neng Indriani. Nah, pada pemenang pertemuan kedua ya. Jadi sesi 1 yang ada kuisnya. Nah, teman-teman yang lain juga yang memenangkan kuis akan mendapatkan hadiah seperti ini. Covernya bisa jadi berbeda, tapi secara umum tampilannya ada tulisan betah dan ada nama pemenangnya. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, yang pertemuan pekan lalu, kita juga sudah mendapatkan pemenang dari kuis tersebut. Ada 3 orang. Yang pertama atas nama Maisha Shifa. Kemudian yang kedua atas nama Kelapa Berkarya. Ini bukan nama orang ya. Siapa nama orangnya? Kelapa Berkarya. Kemudian yang ketiga atas nama Sofi Santriani. Nah, nanti untuk para pemenang ini silakan untuk menghubungi nanti nomor yang akan ada dicantumkan di running text, atau mungkin nanti ada editor yang menyampaikan, menuliskan nomor narahubung atau nomor kontak untuk dihubungi dan disampaikan nanti namanya yang hendak dicantumkan dalam Al-Quran tersebut, dalam covernya, juga nanti alamatnya untuk pengirimannya. Itu saja. Nanti insya Allah setelah jeda kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, materi berikutnya tentang tahsin, yakni masih membahas tentang makhraj. Terakhir kita membahas makhraj al-lisan. Sedikit dikupas tentang al-lisan saja. Al-lisan atau makhraj pada lidah, huruf-huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian dalam, bagian lebih atas, atau fauku, aqsal lisan fauku, keluar huruf qaf. Kemudian yang kedua, yakni aqsal lisan, masih pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang pertemuan antara yang empuk dan yang keras. Aqsal lisan asfalu, maka keluar huruf kaf. Kemudian yang ketiga, dari wasatul lisan, bagian tengah lidah dengan langit-langit keluar 3 huruf, yakni jim, shin, dan ya. Berikutnya dari pinggiran lidah. Dari pinggiran lidah keluar huruf dhad. Dhad min hafatihi idwaliya, ketika menempel pinggiran lidahnya kiri atau kanan atau dua-duanya menempel dengan gigi geraham. Nah, kemudian berikutnya yakni huruf lam. Dari pinggiran lidah juga tapi bagian adna hafatil lisan. Pinggiran lidah bagian paling depan, paling dekat dengan mulut. Kemudian berikutnya lagi adalah huruf nun. Huruf nun keluar baru ini yang disebut dengan ujung lidah, taraf lisan, min tarafihi. Huruf nun keluar dari ujung lidah, taraf lisan, dengan langit-langit yang keras di atas. Ya, itu huruf nun. Kalau posisinya dari dalam mulut, maka sesudah lam. Lam dulu baru nun. Kalau dari depan, nun dulu baru lam. Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan terakhir, yakni huruf ro. Warro yudanihi lil dhahrin adkhalu. Ro itu keluar dari punggung lidah, di dekatnya nun. Dekat ini ketika di posisi di langit-langitnya, dekatnya nun. Yudanihi dekat nun. Lil dhahrin punggung lidah. Kita sudah bahas punggung lidahnya atas atau bawah. Ketika atas adkhalu maksudnya lebih dalam pada lidahnya. Kalau punggung lidah yang kita masukkan yang bagian bawah ini, maka adkhalunya itu berarti langit-langitnya yang adkhalu, lebih dalam, lebih ke dalam lagi. Yang mana saja, insya Allah kami juga mendapatkan secara riwayat dan secara dirayat untuk membaca menggunakan ra dengan punggung lidah yang atas atau dimaksudkan punggung lidahnya yang bawah. Itu pertemuan terakhir kita sudah membahas sampai huruf ra. Berikutnya para pemirsa yang Allah muliakan, kita masuk pembahasan berikutnya masih pada huruf lisan. Lisan belum tuntas, masih ada makhraj dari lidah.
makhraj atau tempat keluarnya huruf yang melibatkan lidah. Nah, apa saja hurufnya? Yang berikutnya adalah huruf yang keluar warajudani di dhahrin adkhulu waqta'u wadalu wata. Huruf to, dal, dan ta. 3 huruf sekaligus keluar dari satu makhraj, satu tempat keluar. Waqta'u wadalu wata minhu wa min ulyatanaya. Huruf ko, huruf dal, dan huruf ta keluar dari ujung lidah. Sama seperti nun, sama seperti ro tadi, keluar dari ujung lidah dengan ulyatanaya, dengan 2 gigi seri atas. Yang bagian mana ujung lidah ini dengan gigi seri ini? Kemudian diterjemahkan, syarahnya, penjelasannya adalah usulul tsanayal ulya. Pangkalnya atau akarnya, dasarnya 2 gigi seri atas. Jadi kalau ini ujung lidah, ingat bukan ini ya ujung lidah, ini pinggiran, ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ini keluarnya huruf to, dal, dan ta. Jadi peringatan adalah ketika menyebutkan huruf dal. Seringkali kalau bahasa kita, orang Indonesia, menyebutkan huruf D, ingat berbeda dengan huruf dal. Kenapa? Karena D itu sama dengan nun. Nun, kita udah bahas sebelumnya, dari ujung lidah dengan langit-langit yang keras, itu tempat nun. Maka D dari situ. Sementara dalam huruf bahasa Arab, huruf dal bukan dari situ, tetapi dari pangkal gigi seri atas. Da, bukan da. Da, bahasa kita dal. Da, itu bahasa Arab. Ketika kita mengaji, tidak menggunakan huruf D, tetapi menggunakan huruf dal. Berikutnya akan kita bahas huruf yang lainnya. Pemirsa yang Allah muliakan, hati-hati sekali lagi, peringatan yang kita terapkan atau peringatan bagi yang biasa kita lakukan, yang sering terjadi kekeliruan ketika mengucapkan huruf dal, itu sama dengan huruf D. Hati-hati, sekali lagi, ini fatal. Kenapa? Karena urusannya makhraj. Kalau urusan makhraj itu berarti berganti huruf. Kita bahas dulu tentang kesalahan lahan, bisa jadi kelas kesalahan yang fatal, lahan jali. Kenapa? Karena bergeser lidah kita pindah makhraj, maka otomatis dijamin pasti pindah huruf, ganti huruf. Hati-hati untuk dal. Kemudian berikutnya, untuk peringatan berikutnya pada makhraj yang ini pada huruf ta dan huruf to. Ini makhrajnya sama, jadi sekali lagi 3 huruf ini makhrajnya sama, tapi masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk ta dan to seringkali terjadi kekeliruan atau kebiasaan terjadi di masyarakat kita, terutama ketika dia fathah dan atau kasroh. Ketika fathah huruf to ini tebal, tetapi menyebutkannya huruf ta dengan bibir monyong, to. Hati-hati, bukan to huruf ta, tapi di o kan dengan bibirnya yang monyong, to. Bukan begitu, tapi to. Mulutnya terbuka, tidak boleh monyong, to. Bunyi o-nya dari mana? Bunyi o ini muncul dari pangkal lidah yang terangkat ke atas. Ya, bukan dari mulut yang monyong, tapi pangkal lidah. Maka memang huruf ini tidak ada padanan hurufnya dengan bahasa kita. Huruf to, mulutnya terbuka, bunyi o-nya dari pangkal lidah yang terangkat. Kemudian berikutnya, ketika kasroh, ya, ti dengan ti. Huruf to ketika kasroh seringkali yang kami temukan ketika menyimak bacaan saudara-saudara kita, huruf to-nya berubah jadi huruf ta. Padahal hati-hati ya, bukan ti tapi ti, ti, ti. Sekali lagi, tidak boleh monyong, tui, tui. Saking pengen tebal, tui, tidak, ti. Bunyinya ti, itu huruf untuk huruf to kasroh. Untuk ta, fathahnya ta,
sedikit dari mulut, kemudian ketika kasrahnya ti. Ya. Ini makhraj yang dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Makhraj berikutnya yakni Imam Al-Jazari rahimahullah taala rahmatan wasi'atan, beliau menyampaikan ini tidak menyebutkan hurufnya, tapi menyebutkan rumusnya, menyebutkan laqab, panggilan huruf-huruf ini, yakni safir. Ya, was-safiru mustaqin minhu wa min fauqith thanaya sufla. Jadi kalau sebelumnya disebutkan nama-nama hurufnya, kalau ini tidak, tapi safir. Tapi para ustadz, para ulama, para kiai sudah paham. Yang dimaksud dengan safir ini adalah huruf shad, zai, dan sin. Dan memang Imam Al-Jazari, Ibnu Al-Jazari rahimahullah taala, beliau di bab berikutnya, di bab sifat menyampaikan safiruha sadun wa zayun sinu. Safir itu adalah huruf shad, huruf zai, dan huruf sin. Di sini disebutkan safir saja, disebutkan juga makhrajnya. Ya, jadi was-safiru mustaqim. Huruf-huruf safir yang 3 tadi itu keluar dengan lidah yang diam mustaqim. Minhu keluar dari ujung lidah torful lisan, wa min fauqi thanaya sufla, dan atasnya gigi seri bawah. Kalau tadi huruf to, dal, dan ta, thanaya ulya, gigi seri atas. Untuk huruf safir yang 3 ini thanaya sufla, gigi seri bawah. Fauqonya mana? Maksudnya lebih atas, bukan di atas begini. Hati-hati ini kalau hanya membaca matannya saja, bisa jadi salah menerjemahkan. Makanya harus bertalaki ke gurunya secara riwayat dan secara dirayat. Huruf safir, shad, zai, dan sin ini posisinya begini. Jadi ini lidah turun ke bawah, ini pangkal lidah, ujung lidahnya, ini gigi seri bawahnya, dan begini. Sehingga ada jarak, ada lubang antara gigi seri bawah dengan lidah. Nah, ini yang disebut huruf safir. So, zai, sod, zai, dan sin. So, za, sa. So, za, sa. 3 huruf ini sama makhrajnya, tapi hati-hati, sangat berbeda jauh sifatnya. Sehingga pengucapannya berbeda, bunyinya pun akan berbeda. Contoh dengan so, dengan sin, dengan sa. So, sa, si, so, su. Beda. So, sa, si, si. Beda hurufnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata, ya. Sirata dengan sirata. Sad dengan sin. Hati-hati. Beda sifatnya. Padahal beda sifat sekali lagi ya. Makhrajnya sama. Sifatnya beda. Hurufnya juga bisa berubah, bisa berbeda. Apa menyebabkan kok tadi sod dengan sin jadi beda suaranya, beda hurufnya? Karena pangkal lidah. Sama dengan to dan dal tadi, pangkal lidah terangkat, jadi bunyinya tebal, so. Kemudian yang ini bunyinya sa. Lebih jauh lagi tentang huruf-huruf safir akan kita bahas berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, masih membahas tentang huruf safir. Huruf safir yang keluar atau makhrajnya adalah dari ujung lidah bertemu dengan dengan gigi seri bawah bagian atas. Jadi maksudnya lebih dalam. Nah, tadi peringatannya adalah huruf shad dengan sin, hati-hati tidak boleh sama. Apalagi seperti to dan ta tadi. So-nya itu monyong, so. Ya, bunyinya sin sebetulnya tapi dimonyongkan jadi o, so. Ini tidak so, bunyinya tidak, tapi so, si. Nah, ketika kasrah tidak jadi swi, tapi si, seperti itu. Ya. Kemudian yang sering kami temukan juga masyarakat menyebutkan huruf so saking ingin kuatnya, makhrajnya berbeda, bukan dari ujung lidah tapi dari tengah lidah. Sehingga berbunyi syaw.
Hati-hati ya. Show, shiroto, show, show, shi, shu. Itu punya shin tengah lidah. Ya, wal wastu fajimu asyinu ya. Itu huruf shin dari tengah lidah. Sementara sod itu samanya dengan sin, bukan dengan shin. Maka bunyinya so, bukan show. Ya, hati-hati. Dan huruf zai ini berbeda sendiri. Dia tidak ada udara, tidak ada aliran udara dari mulut kita. Bunyinya za. Ya, seperti itu. Itu sofir. Berikutnya masih dari taraf lisan, ujung lidah. Yang terakhir yakni wadha'u, wadhalu, watha lil ulya min tarafaihima. Huruf dhal, huruf dha, dzal dan tha. Tiga huruf ini sama-sama keluar dari ujung lidah. Taraf lisan bertemu dengan ujungnya gigi seri atas. Ya, saya ulang lagi. Wadha'u, wadhalu, watha lil ulya, gigi seri atas, min tarafaihima. Maksudnya dua taraf, dua ujung. Ujung lidah dan ujung gigi seri atas bertemu menghasilkan tiga huruf ini. Dha, dha, tha. Dha, dha, tha. Sama makhraj, beda sifat. Hati-hati. Dha, dha, tha. Ya. Nah, ini bagaimana yang jadi peringatan? Peringatan terutama pada huruf dha dan dzal. Terutama ketika harokatnya dhammah atau kasrah. Kalau fathah mudahnya ya bunyinya o. Walaupun hati-hati, o-nya juga bukan karena mulut, tapi karena lidah terangkat. Bukan dho, huruf dzal tapi dimonyongkan jadi dho, bukan. Tapi dho. Dho ini bunyi o-nya karena pangkal lidahnya yang terangkat. Ditambah nanti ada sifat itbaq bagian tengah lidah, yang tingginya juga menempel ke atas. Tapi intinya hati-hati. Kemudian yang sering terjadi kekeliruan ketika dia kasroh. Contoh, ini mah contoh bukan dari Al-Quran, tapi bahasa yang biasa kita sebutkan sehari-hari, istighfar. Astaghfirullahalazim, hal-'adhi, dzal. Hati-hati, padahal harusnya astaghfirullahalazim. Loh, gimana dong, salah? Ya Allah alam ya. Tapi yang jelas hurufnya beda, beda sifat, beda huruf, walaupun makhrajnya sama. Hati-hati, sekali lagi contohnya astaghfirullahalazim, bukan astaghfirullahalazim. Apalagi sekarang masyarakat lebih banyak lagi astaghfirullahalazim. Jadi pakai zai. Nauzubillah, jauh sekali. Ini beda makhraj, beda sifat, beda makhraj. Hurufnya jauh sekali. Ini satu makhraj saja beda sifat, bisa jadi beda huruf. Apalagi pakai zai, beda makhraj, beda sifat. Astaghfirullahalazim, zim. Makin parah lagi para anak muda zaman sekarang, ya Allah. Saya takut ini jadi melecehkan agama kita sendiri. Ya, pakai disingkat astajim. Ya Allah, apa artinya? Maksudnya ke situ, tapi kok dengan mengucapkan begitu? Tidak bisa ditolerir sama sekali. Hati-hati para pemirsa, ini kalau banyak yang muda yang nonton ini, hati-hati hindari penggunaan kata tersebut. Saya yakin maksudnya ke situ, tetapi dengan mengucapkan jadi kita malah memperolok-olokkan agama kita. Nauzubillah min dzalik. Hindari kata-kata yang tadi, saya tidak akan ulangi lagi, takutnya ditiru, itu salah. Kita gunakan astaghfirullahalazim. Kalaupun mau disingkat astagfirullah, astagfirullah saja. Yang lebih lengkap, lebih baik astaghfirullahalazim. Itu ya. Hati-hati, huruf dzal dan huruf dha sama makhraj, beda sifatnya. Kalau beda sifat, hati-hati, maka akan beda hurufnya, menyebabkan pengucapannya salah. Kalau digunakan dalam membaca Al-Quran, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal merusak bacaan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita jadi dosa membaca Al-Quran kalau dilakukan dengan sengaja. Nanti masih ada dua lagi makhraj amah, dan di dalam itu ada tiga makhraj yang farainya. Kita akan bahas setelah yang satu ini.
Pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, sudah tuntas lisan. Makhraj lisan sudah semuanya, dari pangkal lidah, aqsal lisan diawali dengan huruf qaf sampai ke torful lisan yang paling ujung diakhiri dengan huruf dha, zal dan ta. Kita masuk ke makhraj berikutnya. Makhraj berikutnya sudah tidak melibatkan lidah lagi, tapi melibatkan bibir. Nah, dari sebelumnya kita sudah bahas ada makhraj yang keempat, makhraj amma yang keempat, yakni asyafatan, dua bibir. Asyafatan ini terbagi menjadi dua makhraj. Yang pertama, bibir yang digunakan cuma sebelah perut bibir bawah saja. Dalilnya, wa min batni syafah, dan dari perut bibir yang bawah, falfa, maka keluarlah huruf fa. Ma'a beserta dengan atrafi thanayal musyrifah, ujungnya gigi seri atas, dua gigi seri atas. Huruf fa keluar dari ketika perut bibir bawah bertemu dengan dua gigi seri yang atas, maka keluar huruf fa. Hati-hati, tidak bisa ditolerir. Walaupun kita kan lidahnya orang Sunda, orang Jawa Barat susah menyebutkan huruf fa. Ketika kemudian kita menyebutkan huruf pa, diganti jadi p, pa, bolehkah? Tidak bisa begitu. Tetap karena ini Al-Quran, bahasa Arab, maka kita harus mengikuti lidahnya orang Arab. Kita harus mengikuti cara pengucapannya orang Arab. Karena huruf ini tidak ada dalam bahasa kita, tetap kita harus mengikutinya. Begitu ya. Nah, lantas kemudian berikutnya, bagaimana katanya sesuai dengan kemampuan kita? Betul. Tapi ingat, kalau kita merasa sulit, ingat janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran. Bagaimana mudahnya? Semuanya. Cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, Allah dijamin, Allah sudah menjamin mudah bagi kita. Kalau kita merasa kesulitan, ingat saja ke yang tadi, ingat ke dalil tersebut, itu Allah langsung berfirman, Allah akan mudahkan. Maka insya Allah tidak ada yang sulit. Kami bertemu dengan para pelajar yang memang kesulitan menyebutkannya huruf pa saja, kemudian meningkat jadi fa, lebih mudah, lebih cenderung lebih baik lagi fa, tapi tetap salah. Kenapa? Karena bibir dengan bibir ini bukan makhrajnya. Tapi ketika diasah terus, dilatih, bisa akhirnya. Ya, jangan putus semangat, jangan patah arang, bisa insya Allah. Karena sekali lagi sudah dijamin oleh Allah. Fa, ya bunyinya fa, af, fa, fi, fu, af. Gitu. Kemudian yang berikutnya masih pada asyafatan dari dua bibir. Yang berikutnya adalah lisyafatainil wawu, baun, mimu. Ini yang melibatkan dua bibir sekaligus. Dua bibirnya terlibat dalam pengucapan tiga huruf ini, yakni huruf waw, ba, dan mim. Tiga huruf ini makhrajnya sama dari dua bibir maksudnya, tetapi sifatnya masing-masing berbeda, bahkan ada yang melibatkan sifat yang lain, sehingga pengucapannya juga jauh berbeda. Yang pertama contohnya al-waw, waw. Pengucapan huruf waw itu bibirnya tidak bertemu, bibir atas dengan bawah, tetapi malah dua bibirnya dimonyongkan, ildimam syafatannya. Jadi syafatannya atau dua bibirnya monyong, maju ke depan, ilal amam. Wa, kasrah, wi, dhammah, wu, wa, wi, wu. Awwa, iwi, uwu kalau ada ya. Jadi begitu ketika mendengar huruf waw, tidak bertemu tapi monyong ke depan. Yang kedua huruf ba. Ba cenderung sangat mudah karena sama dengan huruf yang biasa kita gunakan juga dalam bahasa keseharian kita. B. Ba dari dua bibir yang bertemu. Ba dengan kuat, ba, bi, bu. Kekeliruan yang sering terjadi berlebihan. Ba. Oh, ini ada nafasnya. Ba. Tidak boleh ya, tapi ba biasa saja. Ba, bi, bu. Dan yang ketiga, pada dua bibir ini yakni huruf mim. Mim persis banget dengan huruf ba. Bedanya apa? Melibatkan rongga hidung. Ini hati-hati mengucapkan huruf mim. Kalau tidak melibatkan rongga hidung, maka dia bunyinya jadi ba, persis seperti ba. Tidak tutup hidungnya sempurna, ba,
ba, tidak bisa ya. Tapi harus melibatkan rongga hidung jadi ma, mi, mu, am, im, itu huruf syafatan yang ketiga. 2 makhraj, 1 bibir bawah saja dengan ujung gigi seri atas, yang keduanya kedua bibirnya untuk 3 huruf, yang tadi huruf fa saja, yang kedua untuk 3 huruf waw, mim dan ba, waw, ba dan mim. Yang terakhir, ini makhraj huruf yang terakhir, yakni al-khayshum. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, khusus untuk al-khayshum ini bukan huruf. Jadi kalau dari tadi disebutkan waw, ba, mim, fa gitu ya, kemudian dha, dzal, tha dan seterusnya, itu semuanya huruf. Tapi untuk al-khayshum ini dimasukkan ke dalam makhraj padahal bukan huruf, tapi apa? Sifat. Apa? Gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Sifat gunnah keluarnya dari al-khayshum, dari rongga hidung, tajwiful anfi. Ya, rongga hidung, maka keluar khayshum. Lah khayshum ini hurufnya apa? Sekali lagi, khayshum bukan huruf. Khayshum ini sifat yang menempel pada huruf. Hurufnya nun dan mim. Tadi sudah kita bahas. Nun dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Na, ni, nu. Kalau mengucapkan huruf nun ini tanpa melibatkan khayshum, dia bunyinya jadi huruf D kita. Da, di, du, da, di, tidak bisa. Na, ni, nu, karena rongga hidungnya terbuka. Begitu juga dengan mim, ma, mi, mu, rongga hidungnya terbuka. Kalau tertutup rongga hidungnya, jadi ba, bi, bu. Ya, jadi bahkan menjadi huruf ba. Tidak bisa. Lagi, makhraj yang terakhir adalah makhraj al-khayshum. Makhraj khayshum ini bukan huruf tapi sifat yang menempel pada huruf nun dan mim. Itu pemirsa 5 makhrijul amah yang umum dan 17 makhrijul far'i. Ya, sudah yang umum dan far'i sudah kita bahas semuanya tuntas. Sedikit diulas, ada al-jauf 1 makhraj, kemudian al-halqu 3 makhraj, al-lisan 10 makhraj, asy-syafatan 2 makhraj, dan al-khayshum 1 makhraj. Sudah kita bahas semuanya. Nanti akan kita lanjutkan seperti apa berikutnya. Pemirsa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, tak terasa waktu juga yang membatasi kita. Kita bertemu di bagian akhir, di sesi terakhir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah, 4 pertemuan sudah kita lalui. Seluruhnya membahas tentang tahsin, pentingnya belajar tahsin, tajwid, dan juga tentang makhrajul huruf. Kita sudah tuntas semua. Yang barusan terakhir kita bahas sampai makhraj yang terakhir, yaitu makhrajul huruf untuk gunnah, sifat gunnah. Artinya sudah semua kita bahas. Sekali lagi, huruf jumlahnya ada 29, keluar dari 17 makhraj, 17 tempat keluar, dan dikelompokkan menjadi 5 makhraj umum. Sudah kita bahas semua, maka pengetahuan tentang ini tanggung jawab buat kita semua yang sudah menyimak ini untuk bisa menerapkan dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Berikutnya, ketika kita bisa menerapkan ini, insya Allah bacaan Quran kita lebih baik karena sesuai dengan standarnya. Sesuai dengan riwayat, sesuai dengan diroyat. Diroyat itu pelajaran ya, dengan pengetahuannya. Insya Allah ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sudah digunakan, dijadikan rujukan untuk pembelajaran tahsin, pembelajaran Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita insya Allah jauh lebih baik. Semoga dengan pembelajaran ini menjadikan kita lebih baik lagi membaca Al-Qurannya dan tambah semangat mencari ilmunya. Kenapa? Karena masih kurang. Nah, tadi saya sampaikan di awal, makharijul huruf ini baru 1 bab saja. Ya, ada bab berikutnya, bab sifatul huruf. Bab berikutnya, bab tajwid, ma'rifatul tajwid.
Kemudian bab berikutnya kita belum belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, kemudian mim dan nun yang bertasydid, belum belajar tentang wakof, belum belajar tentang yang lainnya. Masya Allah, masih banyak lagi. Ini baru belajar cara membacanya saja. Mudah-mudahan program betah ini dilanjutkan sesudah Ramadan ini selesai. Nah, nanti panitia, nanti pengelola silakan untuk mengadakan atau menyusun program berikutnya sehingga kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, pembelajaran kita. Baik pemirsa yang Allah muliakan, sebagaimana biasa di sesi terakhir kita adakan kuis. Sudah 2 dan ada 6 orang yang mendapatkan hadiah. Contoh tadi Al-Quran yang kami tunjukkan contohnya. Untuk hari ini insya Allah kita juga akan mendapatkan 3. Kami sudah menyiapkan 3 Al-Quran yang persis seperti itu juga, yang ada namanya, bagi orang yang pertama dan yang paling tepat menjawabnya. Materi hari ini kuisnya adalah, tolong sebutkan makhrajnya. Saya ulangi, sebutkan tempat keluarnya dari mana. Tidak perlu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya saja. Huruf-huruf yang akan saya sebutkan nanti ada 3 huruf. Sebutkan dari mana tempat keluarnya. Oke, perhatikan. Sekali lagi, sebutkan tempat keluar atau makharijul huruf. Untuk huruf yang pertama adalah untuk huruf hamzah. Yang kedua untuk huruf ya. Dan yang ketiga untuk huruf shad. Ya, 3 huruf ini tidak akan diulang, tinggal diputar lagi. 3 huruf ini sebutkan masing-masing dari mana tempat keluarnya. Yang beruntung yang pertama menjawab dan yang paling tepat jawabannya akan mendapatkan hadiah. 3 orang yang menjawab pertama. Ya, alhamdulillah pemirsa yang Allah muliakan, itu saja materi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan kita lanjutkan program ini sehingga programnya panjang terus berlanjut sehingga kita bisa menambah keilmuan kita dan semakin melatih. Dan kalau bisa program berikutnya nanti ini juga dengan ada interaktifnya, bisa latihan juga membaca bagaimana cara membaca yang baik dan benar dan seterusnya. Dari kami mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal-hal yang keliru yang salah, tentu itu kesalahan kami. Semoga para hadirin pemirsa bisa memaafkan kami dan Allah yang paling utama mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang senantiasa ikut menyimak dari sesi ke-1 sampai sesi ke-4 hari ini. Dan juga para panitia, para pengelola, penyelenggara yang sudah menjadikan fasilitas ini, memfasilitasi kegiatan kita sehingga bisa berjalan dengan sangat baik. Akhir kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita, untuk keseharian kita, bahkan sampai akhirat nanti menjadi ilmu bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi